Pembahasan soal di video kali ini adalah pembahasan soal asam basa dari SBMPTN tahun 2016 sampai tahun 2019. Total soalnya ada 8, dimulai dari nomor 48 sampai nomor 55. Soal asam basa ini adalah soal yang berkaitan dengan pH larutan. Jadi, pH larutannya itu bisa berupa pH campuran sisa senyawa kuat, buffer, atau hidrolisis, tergantung dari jenis senyawa dan jumlah zat yang ditambahkan. Oke, pertama kita bahas dulu soal yang nomor 48. Sebanyak 50 ml larutan KOH dicampurkan dengan 450 ml larutan asam asetat yang memiliki Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Kedua larutan itu memiliki konsentrasi yang sama. pH larutan yang terbentuk adalah KOH. Ini tuh merupakan basa kuat. KOH di sini diketahui memiliki volume sama dengan 50 ml dan konsentrasinya bisa diasumsikan A molaritas. Kemudian KOH-nya direaksikan atau ditambahkan dengan asam asetat yang merupakan senyawa asam lemah. Di sini asam asetatnya memiliki volume 450 ml dan konsentrasinya itu sama dengan KOH, berarti kan A molaritas. Untuk menentukan pH campuran dari asam dan basa, pertama kita tuh harus mereaksikan asam dan basanya dulu. Jadi ditulis MRS-nya. Ini CH3COOH ditambah KOH, jadinya CH3COOK plus H2O. CH3COOH ini mula-mulanya 450 mmol. 450 A milimol. Kemudian yang KOH-nya 50 A milimol. Untuk yang garam dan air ini kan belum terbentuk. Nah, kemudian karena jumlah KOH lebih sedikit, berarti KOH di sini bertindak sebagai reaksi pembatas, yaitu harus habis bereaksi. Agar habis bereaksi berarti mula-mula dan reaksinya itu harus sama. Ini berarti 50A. Kemudian untuk menentukan zat lain dalam reaksi berarti pembandingnya adalah KOH. Di sini CH3COOH yang bereaksi berarti 50A milimol. Kemudian yang CH3COOK-nya juga 50A milimol. Di akhir reaksi CH3COOH ini sama dengan 400A milimol. Kemudian KOH-nya habis, CH3COOK ini sama dengan 50A milimol. Jika di akhir reaksi pencampuran asam basa tersisa senyawa lemah dan garamnya, berarti konsep yang digunakan adalah konsep buffer atau larutan penyangga. Kemudian jenis buffer ini tuh ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Senyawa lemah pembentuk buffer ini kan asam, jadi jenisnya adalah buffer asam. Bedanya dengan hidrolisis, kalau jenis hidrolisis itu ditentukan dari senyawa kuat pembentuknya. Karena ini buffer asam, berarti rumus untuk buffer asam kan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah sisa dibagi mol garam dikali valensi garam. Nah, valensi garam ini adalah jumlah ion yang berasal dari senyawa lemah. Dalam garam CH3COOK, ini kan kalau diionkan berarti kan jadinya CH3COO- dan K+, di mana ion CH3COO ini tuh berasal dari senyawa lemah. Nah, jumlahnya ion CH3COO itu berarti menentukan valensi garam, karena kan tadi valensi garam adalah jumlah ion yang berasal dari senyawa lemah. Nah, dalam garam CH3COOK, jumlah ion CH3COO-nya kan 1, berarti valensi garamnya itu 1. Oke, lanjut di sini, berarti konsentrasi H+-nya sama dengan nilai Ka-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian mol asamnya, ini diketahui 400A, dibagi dengan mol garamnya 50A dikali valensi garamnya 1. Ini bisa dicoret ya, A-nya bisa dicoret, kemudian nolnya ini bisa dicoret juga. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 5 kali 8 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 5. Udah dapat H+-nya, kita hitung pH-nya, berarti kan sama dengan 5 min log 16. Nah, yang 16 ini kan bisa dijadikan 2 pangkat 4, jadinya
pH sama dengan 5 min log 2 pangkat 4. Berdasarkan sifat logaritma, ini kan 4-nya bisa dipindah ke sebelah kirinya log ini kan. Jadinya 5 min 4 log 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 48 adalah E. Soal selanjutnya, soal nomor 49, di sini ada informasi soal, dan informasi ini tuh digunakan untuk menjawab 3 soal berurutan. Jadi digunakan untuk menjawab soal nomor 49, 50, dan 51. Pertama untuk soal nomor 49 dulu, kita baca informasi soalnya. Di sini sebanyak 20 ml larutan hidrazin, 0,02 molar, dititrasi dengan larutan asam kuat HCl, 0,01 molaritas. Pada titik ekivalen, yaitu tepat saat penambahan 40 ml HCl. Pertanyaannya, pH larutan hidrazin sebelum dititrasi adalah, hidrazin ini tuh senyawa basa lemah. Nah, pH sebelum dititrasi berarti langsung aja menggunakan rumus OH- dari basa lemah. OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, di mana Mb ini adalah konsentrasi basa. Kb hidrazinnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian konsentrasi dari hidrazinnya ini diketahui 0,02 molaritas. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 8. Jadi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Sehingga diperoleh nilai pOH-nya sama dengan 4 min log 2. Dan pH-nya, pH ini kan 14 dikurangi pOH, jadi 14 dikurangi 4 min log 2. Hati-hati di sini tuh kasih kurung ya, yang pOH-nya. Sama dengan 14 dikurangi 4 ini 10, min jadi ini plus log 2. Jawaban untuk soal nomor 49 adalah yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 50. Di sini informasi soalnya sama dengan informasi soal di nomor 49. Pertanyaan untuk soal nomor 50, pH larutan setelah dititrasi dengan 20 ml larutan HCl. Dititrasi itu artinya ditambahkan. Nah, awalnya kan hanya hidrazin aja, hidrazin N2H4. Di sini memiliki volume 20 ml, kemudian konsentrasinya 0,02 molaritas. Nah, kemudian dititrasi atau ditambahkan dengan HCl yang memiliki volume 20 ml, kemudian konsentrasinya di sini diketahui ya di soal 0,01 molaritas. Sekalian aja ini dihitung molnya, yang hidrazin kan 20 dikali 0,02, ini sama dengan 0,4 milimol. Kemudian yang HCl 20 dikali 0,01, ini sama dengan 0,2 milimol. Yang ditanya di sini kan pH larutan penambahan asam dan basa. Nah, jadi untuk menentukan pH larutan dari campuran asam dan basa, pertama kita harus tuliskan dulu reaksi MRS-nya. N2H4, ini kan tadi basa lemah ya, ditambah dengan HCl, ini asam kuat. Nah, untuk menentukan produk reaksinya, di sini kita bisa menggunakan konsep asam basanya Bronsted-Lowry. Ini kan nggak diketahui nih produk reaksinya. Nah, dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry, asam itu adalah yang donor H+, sedangkan basa yang menerima. Jadi, HCl ini yang sebagai asam, dia tuh yang donor H+ ke hidrazin. Sehingga jumlah hanya hidrazin kan bertambah 1. Jadinya N2H5+ plus Cl-, karena yang HCl kan tadi udah donorin hanya ke hidrazin. Kemudian ini mula-mula reaksi sisa. Yang hidrazinnya tadi 0,4 milimol, kemudian HCl-nya 0,2 milimol. Yang garam, yang N2H5+-nya maksudnya, ini sebagai garamnya ya. Dan Cl-nya ini tuh belum diketahui. Kemudian yang jumlahnya lebih sedikit, itu sebagai reaksi pembatas, artinya harus habis bereaksi. Nah, di sini kan HCl. Agar HCl-nya habis, berarti yang bereaksi juga harus 0,2. Nah, untuk menentukan zat lain dalam reaksi, kita bisa menggunakan HCl sebagai pembanding. Jadi N2H4 di sini yang bereaksi kan koefisiennya sama dengan HCl, berarti ini juga 0,2. Kemudian yang N2H5+-nya ini 0,2 milimol juga.
Oh ya, di sini CLM-nya juga 0,2 milimol. Kemudian di akhir reaksi N2H4-nya tersisa 0,2 milimol. Kemudian yang HCl-nya ini habis, N2H5 plus-nya ini 0,2 milimol. Nah, di sini karena yang tersisa adalah zat lemah dan garam, berarti konsepnya adalah buffer. Nah, jenis buffer itu kan ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Karena senyawa lemah pembentuknya adalah basa, berarti ini adalah buffer basa. Sehingga untuk menentukan pH-nya, kita menggunakan rumus buffer basa. Rumus buffer basa, OH- sama dengan Kb dikali molnya senyawa lemah, yaitu basa lemahnya, dibagi mol garam. Oke, di sini berarti OH- sama dengan Kb-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian mol basa lemahnya tadi 0,2. Ditulis aja 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi mol garam kali valensi ya ini. Nah, garam ini tuh sama aja dengan konjugasi dari senyawa lemahnya. Konjugasi dari senyawa lemah berarti kan yang N2H5+, yaitu konjugasi dari N2H4. Ingat-ingat lagi kalau konjugasi itu adalah senyawa yang memiliki selisih 1H, berarti N2H4 dengan N2H5+. Nah, berarti di sini tuh yang mol garamnya adalah molnya N2H5+, yaitu 0,2 milimol, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 juga. Ini habis ya, bisa dicoret. Jadi OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga diperoleh nilai POH-nya sama dengan 6 min log 2. Kemudian kalau POH-nya 6 min log 2, berarti kan pH-nya sama dengan 14 dikurangi 6 min log 2, sama dengan 8 plus log 2. Nah, jadi jawaban soal nomor 50 adalah D. Soal nomor 51, informasi soalnya masih sama. Yang ditanyakan adalah pH larutan pada titik ekivalen. Nah, di sini titik ekivalen adalah suatu kondisi di mana senyawa asam dan basa sama-sama habis bereaksi. Diidentifikasi lagi. Nah, di sini kan yang pertama N2H4 ini adalah basa lemah. Kemudian ditambahkan dengan HCl yang merupakan asam kuat. Yang ditanya pH pada titik ekivalen berarti pada kondisi di mana basa lemah dan asam kuatnya sama-sama habis bereaksi. Nah, pada saat basa dan asam sama-sama habis bereaksi, berarti konsep yang digunakan adalah konsep hidrolisis. Nah, konsep hidrolisis ini tuh pH-nya ditentukan dari senyawa kuat pembentuknya. Pada pencampuran basa lemah dan asam kuat ini kan berarti senyawa kuat pembentuknya adalah asam. Jadi, ini adalah hidrolisis asam. Artinya garam yang terbentuk dari pencampuran kedua senyawa ini itu adalah garam yang bersifat asam. Jadi jawabannya adalah pH pada titik ekivalen adalah lebih kecil dari 7 karena bersifat asam. Asam hipobromit atau HOBr adalah asam lemah dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 9. Perbandingan HOBr dan OBr- dalam larutan NaOBr pada pH sama dengan 10 adalah yang ditanyakan kan perbandingan HOBr-OBr- dalam larutan NaOBr pada pH sama dengan 10. Nah, larutan NaOBr ini tuh adalah larutan garam. Karena NaOBr ini senyawa garam, diketahui pH-nya sama dengan 10. Jadi ini NaOBr aqueous memiliki pH sama dengan 10. Larutan garam ini kan konsep hidrolisis. Kalau larutan garam dicampur dengan senyawa lemah itu konsepnya buffer. Nah, karena ini konsepnya hidrolisis, pertama kita tuliskan dulu reaksi hidrolisis dari garam NaOBr. Jadi mula-mula garam NaOBr pada saat dilarutkan dalam air ini tuh terionisasi dulu. Terion menjadi ion positif dan negatif, yaitu Na+ dan OBr-. Kemudian ion garam yang berasal dari senyawa lemah itu akan mengalami hidrolisis. Nah, di sini Na+ berasal dari senyawa kuat yaitu basa NaOH. Kemudian yang OBr- berasal dari asam lemah HOBr.
Nah, ion positif garam itu asalnya dari basa. Jadi untuk menentukan basa pembentuknya tinggal ditambah OH. Kemudian yang ion negatif itu berasal dari asam. Jadi untuk mengetahui asam pembentuknya tinggal ditambah H. Nah, karena di sini ion yang berasal dari senyawa lemah adalah yang OBr-, berarti yang mengalami hidrolisis itu adalah yang OBr-. Reaksi hidrolisisnya ditulis OBr- plus H2O, karena hidrolisis itu artinya kan pemecahan ion oleh air ya, menghasilkan. Nah, di sini untuk menentukan produknya, biar gampang H2O-nya dipecah jadi HOH, di mana yang H ini positif, yang OH-nya negatif. Nah, OBr ini kan negatif, berarti dia tuh ngikat yang plus. Berarti hasil reaksinya ini adalah HOBr plus OH-, karena yang tersisa kan yang OH- di sini. Nah, reaksi hidrolisis, ini adalah reaksi hidrolisisnya, ini memiliki konstanta kesetimbangan, namanya KH, atau konstanta kesetimbangan hidrolisis, atau kadang juga disebut dengan tetapan hidrolisis. Nah, KH ini dapat dihitung menggunakan rumus KW per KA, atau KW per KB, tergantung dari senyawa lemah pembentuknya. Karena di garam NaOBr ini kan senyawa lemah pembentuknya asam, jadi untuk menentukan nilai KH-nya itu pakai rumus yang KH sama dengan KW per Ka. KW itu tuh adalah konstanta ionisasi air, nilainya 10 pangkat min 14, kemudian Ka-nya di sini diketahui 10 pangkat min 9, jadi KH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Ya udah, berarti di sini KH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian kan diketahui tadi kalau pH garamnya itu sama dengan 10. Jadi pada saat dilarutkan dalam air, pH-nya 10. Nah, kalau pH 10, karena ini basa, berarti kan pOH-nya sama dengan 4. Jadi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, OH- ini berarti adalah 10 pangkat min 4. Karena KH ini kan adalah konstanta kesetimbangan, jadi kita bisa masukkan rumus umum dari konstanta kesetimbangan seperti Kc dan Kp ya. Jadi kan rumus umum untuk konstanta kesetimbangan itu K, ini KH berarti kan sama dengan konsentrasi sebelah kanan, berarti di sini HOBr dikali OH- dibagi, ini pangkat koefisien masing-masing ya, karena satu ini nggak usah ditulis, dibagi konsentrasi sebelah kiri, yaitu konsentrasi OBr-. Nah, H2O-nya tidak termasuk, karena H2O ini kan maksudnya H2O ini tuh zat murni, yaitu liquid. Kalau liquid dan solid itu kan tidak dimasukkan dalam persamaan yang kesetimbangan. Jadi ini tuh dicoret. Kemudian KH-nya ini udah dihitung ya tadi 10 pangkat min 5 sama dengan ini HOBr dibagi OBr- dikali OH-nya ini tadi 10 pangkat min 4. Ya udah, kita udah dapet nih, berarti HOBr per OBr- dengan 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi jawabannya itu adalah D. Ini salah ya, jadi ralat untuk nomor 52 jawabannya adalah D, 10 pangkat min 1. Soal nomor 53, ke dalam 200 ml larutan HCN 0,1 molaritas yang memiliki Ka sama dengan 10 pangkat min 10, ditambahkan 1,12 gram KOH yang memiliki Mr sama dengan 56. Larutan yang dihasilkan memiliki pH. HCN ini kan merupakan asam lemah. Nah, asam lemah HCN ini tuh memiliki konsentrasi 0,1 molaritas dan volumenya 200 ml. Kemudian HCN-nya ditambahkan dengan padatan KOH. Nah, padatan KOH ini memiliki massa 1,12 gram. Di sini ditulisnya 112 kali 10 pangkat min 2 gram, biar ngitungnya gampang. Nah, MR-nya 56. Sekalian kita hitung molnya aja masing-masing. Di sini kan HCN yang diketahui molaritas dan volume. Berarti untuk menentukan molnya ini molaritas dikali volume. Jadi 0,1 dikali 200 sama dengan 20, tapi satuannya itu milimol. Kemudian untuk yang KOH, karena yang diketahui ini adalah massa, jadi untuk menentukan molnya sama dengan massa dibagi MR. Jadi 112 kali 10 pangkat min 2 dibagi MR-nya 56
sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2, tapi satuannya nih kan mol. Nah, ini kan satuannya harus sama-sama milimol atau sama-sama mol. Nah, ini dijadikan ke milimol aja, berarti kan yang molnya KOH dikali 1000, jadinya 20 milimol. Untuk menentukan pH larutan campuran yang terdiri dari asam dan basa, pertama tuh harus direaksikan dulu. Jadi ditulis MRS-nya. Ini HCN ditambah KOH, jadinya KCN plus H2O. Mula-mula HCN ini 20 milimol, kemudian KOH-nya juga 20, yang garam dan air ini belum terbentuk. Nah, karena ini sama molnya, berarti kan sama-sama habis. Habisin yang HCN dulu, kemudian KOH karena koefisiennya sama, berarti ini juga 20, garamnya 20, H2O-nya 20. Nah, di akhir reaksi, HCN dan KOH habis bereaksi, tersisa garam, ini sama dengan 20 milimol. Campuran asam basa, asam lemah dan basanya ini, asam lemah dan basa kuatnya sama-sama habis bereaksi, hanya tersisa garam, berarti kan ini adalah konsep hidrolisis. Nah, untuk menentukan jenis hidrolisis, ini tuh ditentukan dari senyawa kuat pembentuknya. Hidrolisis ini dibentuk dari senyawa kuat basa. Ini kan asam lemah ditambah basa kuat. Nah, karena senyawa kuat pembentuknya basa, berarti hidrolisis basa. Rumus untuk hidrolisis basa adalah OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Valensi garam ini menunjukkan jumlah ion yang berasal dari senyawa lemah garam. Nah, ini kan garam KCN terdiri dari K yang berasal dari basa kuat KOH dan CN yang berasal dari asam lemah HCN. Nah, yang kita lihat itu untuk menentukan valensi jumlah ion yang berasal dari senyawa lemah, berarti yang CN-nya. Ini kan jumlahnya 1, berarti valensinya 1. Oke, lanjut di sini OH- sama dengan akar. Nilainya KW ini sama dengan 10 pangkat min 14, kemudian Ka-nya diketahui 10 pangkat min 10. Nah, untuk menghitung konsentrasi garam, di sini tuh mol dibagi volume total. Dari hasil reaksi kan diperoleh garam KCN-nya ini sama dengan 20 milimol. Berarti konsentrasi KCN-nya itu sama dengan 20 milimol dibagi volume larutan. Karena garam ini dibentuk dari campuran 2 larutan. Volume dari larutan asam lemahnya 200, kemudian karena KOH-nya ini dalam bentuk padatan, berarti volume totalnya ya udah 200. Tapi kalau KOH-nya dalam bentuk larutan, berarti volumenya yang asam ditambah volume yang KOH-nya. Oke, ini bisa dicoret, jadinya kan ini 10 pangkat min 1 molaritas. Kemudian disubstitusi ke rumus yang hidrolisis tadi, jadi ini 10 pangkat min 1 kali valensi garamnya 1. Sama dengan, ini 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10 kan sama dengan 10 pangkat min 4, dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi OH-nya sama dengan akar dari 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 2,5. Oke, selanjutnya kita hitung pOH. pOH-nya berarti 2,5. pH sama dengan 14 dikurangi 2,5 sama dengan 11,5. Jadi jawaban untuk soal nomor 53 ini adalah yang C. Ralat ya, bukan yang 10, tapi yang C. Soal nomor 54, dalam reaksi berikut, di sini diketahui beberapa reaksi. Kemudian pertanyaannya, senyawa yang merupakan basa Lewis. Nah, untuk menentukan basa Lewis dan asam Lewis ini tuh ada 2 cara. Cara pertama dulu, untuk menentukan basa Lewis ada 3 ketentuan. Jadi yang asam Lewis berarti lawannya ya atau kebalikannya. Yang pertama kita lihat dulu aja dari reaksi-reaksinya. Jadi hasil reaksinya ini diabaikan aja. Ketentuan pertama, jika yang bereaksi itu adalah oksida logam dan senyawa kovalen, berarti yang menjadi basa Lewis ini adalah yang oksida logamnya. Kemudian ketentuan yang kedua, jika yang bereaksi itu adalah kovalen dan kovalen, maka untuk menentukan basa Lewisnya kita tuh harus cek PEB.
Nah, di mana yang memiliki PEB berarti bertindak sebagai basa Lewis. Kemudian ketentuan yang ketiga untuk spesi bermuatan, yang menjadi basa Lewis adalah yang bermuatan negatif. Jadi kalau yang positif berarti asam. Nah, jadi asam Lewis itu kebalikan dari ketentuan ini. Kita cek dari reaksi yang pertama. Yang pertama ini kan ada CaO dan SO2. Oh ya, di sini oksida logam itu artinya oksigen dengan logam ya. Jadi ikatan antara oksigen dengan logam. Nah, reaksi di nomor 1 ini kan reaksi antara oksida logam, karena kan Ca logam berikatan dengan oksigen. Jadi ini oksida logam berikatan dengan senyawa kovalen. Kovalen itu kan non-logam. Nah, berarti yang merupakan basa Lewis langsung aja ini adalah CaO-nya. Otomatis kalau CaO ini basa Lewis, SO2-nya merupakan asam Lewis. Yang ditanyakan yang basa Lewis, jadi kita lingkarin dulu aja. Untuk reaksi yang pertama, CaO ini adalah basa Lewisnya. Kemudian untuk reaksi yang kedua, ini H2O dan CO2. H2O dan CO2 ini tuh sama-sama kovalen. Jadi kita cek PEB-nya. Nah, yang dicek itu salah satu aja. Misalkan di sini H2O ya yang dicek. H2O kan berarti O-nya mengikat 2H. Nah, O ini tuh golongan 6. Jadi punya 6 elektron valensi. Digunakan 2 elektron untuk berikatan dengan H, berarti sisa 4 elektron atau 2 pasang elektron. Nah, karena ada PEB-nya, berarti berdasarkan ketentuan ini kan H2O berarti merupakan basa Lewis. Nah, otomatis CO2 ini adalah asam Lewisnya. Dilingkarin dulu, yang kedua berarti H2O adalah basa Lewis. Nah, di reaksi yang terakhir, di sini ada H2O juga, udah pasti ini basa Lewisnya. Jadi otomatis N2O3 ini adalah asam Lewis. Jadi cek salah satu aja. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, nah di reaksi yang ketiga ini ada NaO, di mana NaO merupakan oksida logam. Karena di sini Na yang merupakan logam berikatan dengan oksigen. Jadi Na2O ini merupakan basa Lewis. Untuk reaksi yang keempat, di sini tuh NH3 dan BF3. Keduanya merupakan senyawa kovalen. Jadi cek PEB, yang dicek misalkan yang BF3. Nah, B ini tuh golongan 3, jadi punya 3 elektron valensi, dan ketiganya itu digunakan untuk berikatan dengan F. Artinya BF3 tidak memiliki PEB. Nah, kalau tidak memiliki PEB, berarti BF3 ini asam, otomatis yang NH3 menjadi basanya. Jadi yang dilingkarin adalah yang NH3. Jadi berdasarkan opsi yang ada, senyawa yang merupakan basa Lewis berarti yang CaO. Karena tadi BF3, N2O3, CO2, dan SeO3 ini merupakan asam Lewis berdasarkan 3 ketentuan yang tadi sudah disebutkan. Ini cara yang pertama ya. Kemudian untuk cara yang kedua, nah cara yang kedua ini kita bisa melihat aliran elektronnya ya, istilahnya seperti itu. Contohnya untuk reaksi yang pertama, di sini kan CaO ditambah SO2 menghasilkan CaSO3. CaO ini kan ion, jadi kalau ion itu terjadi serah terima elektron. Ca yang lepas elektron, O yang menerima. Soalnya kan Ca yang logam. Kalau diionkan ini tuh Ca2+, O2-. Nah, artinya Ca ini ngelepasin elektronnya ke O sehingga O-nya kelebihan elektron. Nah, bermuatan negatif ini artinya dia tuh kelebihan elektron. Jadi pada saat pembentukan reaksi, O-nya yang donor. Maksudnya O dalam CaO yang donor ke SO2. Nah, karena yang donor itu yang O dalam CaO, berarti ini adalah basanya. Ini adalah asamnya, gitu. Kalau berdasarkan konsep aliran elektronnya. Kemudian contoh yang kedua, di sini tuh kan H2O dan CO2. Nah, H2O tadi kan berdasarkan struktur Lewisnya, dia tuh punya PEB 2 pasang. Nah, CO2 ini kalau digambarkan struktur Lewisnya, ini tuh ikatan rangkap C, ikatan rangkap O, dan di sini juga ada ikatan rangkap O, sehingga di sini tuh nggak ada PEB. Nah, karena yang punya PEB H2O, berarti kan H2O ini kelebihan, maksudnya lebih banyak elektronnya dibanding CO2. Ini kan nggak ada elektron bebasnya. Berarti H2O yang donor. Intinya kalau kita pakai yang aliran elektron, yang kelebihan elektron itu yang donor. Nah, tapi kata sasaran kan,
pakai cara yang pertama sih berdasarkan 3 ketentuan ini karena lebih singkat. Karena juga kan untuk waktu mengerjakan soal UTBK itu kurang lebih 1 menit 24 detik. Jadi gimana caranya? Kita bisa mengerjakan soal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Soal nomor 55, garam amonium fosfat dalam air akan terionisasi menjadi ion amonium dan ion fosfat menurut reaksi NH43PO4 menghasilkan 3NH4+ plus PO4 3-. Kedua ion ini bereaksi dengan air, membentuk asam dan basa konjugasinya. Terkait hal ini, reaksi asam basa Bronsted-Lowry yang benar adalah, kata kuncinya di sini tuh adalah asam dan basa konjugasinya. Nah, pasangan asam basa konjugasi adalah senyawa yang memiliki selisih 1H. Dengan catatan senyawa tersebut memiliki unsur yang sama. Contoh, misalkan di sini tuh HSO4- dengan SO4-2-. Nah, ini merupakan pasangan asam basa konjugasi karena selisih hanya satu, unsurnya kan sama, ini SO, ini SO. Nah, kemudian yang jadi asam itu yang jumlahnya tuh lebih banyak. Ini asam, ini basa. Contoh yang kedua, misalkan H2CO3-, ini nggak ada muatannya, jadi H2CO3 dan HCO3-. Nah, ini kan selisih hanya satu, berarti ini juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, yang H2CO3 karena jumlahnya lebih banyak, ini adalah asamnya. Kemudian yang HCO3- ini adalah basa. Nah, di soal nomor 55, ini kan NH43PO4-nya tadi menghasilkan 2 ion. Yang pertama, ion NH4+, dan yang kedua, ion PO4 3-. Nah, kemudian ion-ion ini tuh bereaksi dengan air sehingga membentuk konjugasinya. Nah, yang ditanya mana reaksi yang benar? Kita lihat dari opsinya aja. Nah, untuk yang opsi A, ini kan reaksi ion NH4+ dalam air. Nah, tapi ini salah karena hasilnya itu tetap NH4, cuman muatannya yang beda. Berarti kan selisihannya tidak satu. Karena jumlahnya tetap, berarti ini tuh bukan konjugasi, jadi tidak menghasilkan konjugasinya. Jadi yang A ini salah. Kemudian yang B, reaksi ion PO4 3- dengan air. Nah, kemudian di sini menghasilkan H2PO4-. Nah, ini tuh juga bukan konjugasi karena selisihannya kan 2. Ini juga salah. Kemudian yang C, ini HPO4-2-. Nah, ion HPO4-2- plus H2O ini salah. Soalnya kan yang bereaksi dengan air tadi tuh ion NH4+ atau ion yang PO4 3-nya. Jadi ini salah. Karena di sini tuh nggak ada ion yang HPO4-2-. Terus yang D, reaksi ion PO4 3- plus H2O. Ini ya, benar PO4 3- plus H2O menghasilkan HPO4-2-. Nah, ini konjugasinya. Soalnya kan selisihannya 1. Jawaban yang D ini benar. Kemudian yang E, NH3 plus H2O ini salah. Karena NH3 ini bukan merupakan ion yang dihasilkan dari reaksi amonium fosfat dalam air. Jadi untuk soal yang nomor 55 ini jawabannya adalah yang D.